Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sahra as-siyam li ibadihi al-mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Pelit banget ya. Sepelit-pelitnya orang adalah orang yang jika disebut namanya Nabi di hadapannya dia tidak membaca salawat kepada Nabi. Bakhil. Hakada Syekh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat Isya Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan dosa-dosa kita, digaransi kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah salat Isya nanti kita akan lanjutkan dengan salat Qiyamul Ramadan. Salat Qiyamul Ramadan apa salat tarawih nih, Pak? Hah? Syekh, salat ba'dal Isya fi rak'ah 18. Ya, hada salat tarawih atau salat Qiyam Ramadan? Hada huwa. Jadi tolong dibedakan antara salat tarawih dengan salat Qiyam Ramadan, meskipun pahalanya sama, supaya tidak menyalahi kaidah. Ustadz ketawa, tapi saya jelaskan nanti. Apakah di zaman Nabi ada sholat taraweh? Saya tanya ibu-ibu, bapak, apakah di zaman Nabi ada sholat taraweh? Bapak, apakah di zaman Nabi ada sholat taraweh? Kok ragu-ragu sih? Ustadz sudah berkali-kali diundang ke Al-Muhajirin, bahkan ini sudah malam ke-26, jawab itu aja susah banget. Apakah ada sholat taraweh di zaman Nabi? Ibu, halo ibu, apakah ada sholat tarawih di zaman Nabi? Nggak ada. Di zaman Nabi itu nggak ada sholat tarawih. Nggak ada sholat tarawih di zaman Nabi. Nabi mengatakan apa? Man qama Ramadan. Qama berarti sholat apa? Qiyamul Ramadan. Sejak kapan ada sholat tarawih? Sejak zaman Umar ibn Khattab. Kenapa disebut sholat tarawih? Ini saya tidak bicara khilafiyah Bapak, cuma supaya tahu yang asli seperti ini, pahala mah sama aja gitu Pak ya, supaya pas namanya, supaya kalau nggak Muhammad jangan disebut Ahmad, nama saya Rofi Udin jangan disebut Udin gitu loh Pak. Jelas ya, supaya pas. Kenapa disebut sholat tarawih? Karena ketika itu Umar bin Khattab menetapkan sholat Qiyamul Ramadan itu ketika itu berapa? 20 rakaat. Ketika itu disebut dengan sholat Qiyamul Ramadan 20 rakaat. Karena saking lamanya bacaannya, kemudian setiap sekali salam beristirahat. Sebagian para sahabat istirahat beneran karena capek, panjang sholatnya, panjang bacaannya. Sebagian karena masih muda, masih tawaf. Sejak saat itulah kemudian dikenal dengan istilah sholat taraweh, sholat sambil istirahat. Jelas? Sholat sambil. Sejak saat itu para ulama menetapkan bahwa sholat taraweh itu namanya ditetapkan kepada sholat yang 20 rakaat. Ya, itu sholat taraweh. Kalau yang bukan 20 rakaat namanya sholat Qiyamul Ramadan. Boleh saja. Nabi di bulan Ramadan dalam satu riwayat dinyatakan sholat 11 rakaat. Dalam riwayat lain, ini tadi riwayat Aisyah, riwayat Ibnu Abbas sholat 15 rakaat. Dalam riwayat lain sholat 17 rakaat. Jadi tidak ada ketetapan dalam jumlah rakaat sholat. Sholat sunnah itu Pak ya, jelas ya. Tidak ada ketetapan. Boleh 8 plus 3, boleh 15, boleh 17, nggak ada masalah. Tetapi namanya kalau yang kurang dari 20 namanya Qiyamul Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan namanya apa? Qiyamul Lail. Jelas?
Kalau di dalam Ramadan namanya Qiyamul Ramadan. Kalau di luar Ramadan Qiyamul Lail. Jelas Pak ya? Nah, orang sering berdebat jumlah rakaatnya, tapi tidak pernah berdebat bagaimana sholat Nabi. Nah, itu penting Pak. Harus sekian. Padahal boleh saja 2 rakaat tapi panjang berdirinya Pak. Enggak apa-apa. Karena menurut Imam Syafi'i, saya bacakan, saya habis menemukan dalam sebuah kitab, saya tulis karena teksnya agak jelimet. Imam Syafi'i mengatakan, "Walaysa fi syai'in min hadza dikun." Tidak ada sedikit pun dalam masalah salat sunnah ini kesempitan. Wala haddun yantahi ilaih, dan tidak ada batasan sampai batas tertentu dari jumlah rakaat salat itu. Jelas? Li'annahu nafilah, karena dia adalah salat sunnah. Fa in atalul qiyama wa qallus sujuda fa hasanun. Kalau memperpanjang berdirinya, maksudnya bacaannya diperlama Pak. Bacaan diperlama itu ayatnya dipercepat, tapi tetap tartil, bukan melambai-lambai. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah jam tapi dapat 5 ayat Pak. Coba Imam Masjidil Haram ada yang baca begitu enggak? Enggak ada semuanya. Tas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua tas. Efisien, efektif. Bukan lama berdiri tapi yang dibaca cuma 5 ayat. Jelas apa jelas? Lama berdiri tapi semakin banyak bacaan yang dibaca. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong? Imam Syafi'i. Wa in atalul qiyama wa qallu sujud, dan mempersedikit sujudnya fahasanun, kata Imam Syafi'i. Wa huwa ahabbu ilayya, dan itu yang aku cintai. Berdirinya lama, sujudnya disedikitin. Wa in aktarur ruku'a was sujuda, kalau berdirinya juga diperlama, sujudnya juga diperlama, fahasanun, itu juga bagus, gak ada masalah. Jadi jangan berdebat dalam rakaatnya doang Pak. Coba sekali-kali mikir bagaimana kualitas sholatnya. Jelas apa jelas? Suatu ketika sahabat Hudzaifah al-Yamani sholat di belakang Nabi. Sholat sunnah nih Pak. Nabi sudah mulai baca Quran. Agak cepat bacanya, tidak melambai-lambai, efektif, efisien. Kemudian pikirannya paling 100 ayat nih. Ternyata melewati 100 ayat terus sampai Al-Baqarah selesai. Sebelum Al-Baqarah selesai, paling Al-Baqarah kelar nih. Lewat Al-Baqarah masih lanjut Nabi Pak sampai Ali Imran Pak. Coba bayang, begitu sholat Nabi. Orang sekarang enggak, nyari imam yang enak, yang melambai-lambai, tapi yang lama berdiri tapi baca sedikit. Katanya nyari yang sunnah. Sunnah itu apa Pak? Apabila dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan rugi besar. Bukan nggak apa-apa. Misalnya nih, ini sunnahnya kan di atas, sunnah kan? Kalau misalnya di bawah ini nggak sunnah kan? Kalau ditinggalkan rugi besar. Nyari yang sunnah 8 rakaat, tapi yang gampang-gampangnya nggak dipakai, tangannya lebar-lebar sampai kemari. Gimana Ustadz begitu itu Pak? Masa Ustadz model begitu? Halo? Allahumma sholli ala Muhammad. Orang Madura diundang sih. Jelas Pak? Sunnah apabila ditinggalkan rugi besar, bukan nggak apa-apa. Memang tidak disiksa, memang tidak haram, tapi rugi. Coba ibu sekarang ngapain masuk masjid di bulan Ramadan malam? Nyari sunnah kan? Kalau nggak sholat sunnah tarawih nggak apa-apa kan? Nggak dosa kan? Tapi rugi besar. Oleh karena itu dalam memilih ibadah itu harus tepat. Misalnya sebagian orang meninggalkan sholat ba'diyah Isya demi untuk sholat Qiyamul Ramadan. Sholat Isya, pada yang lain pada sholat ba'diyah dia diam. Padahal sholat ba'diyah afdal dari sholat taraweh. Ayo, jelas? Sholat ba'diyah itu lebih afdal dari sholat Qiyamul Ramadan itu sendiri. Kenapa? Karena dia mengikuti yang wajib. Sebagian yang lain selesai sholat Qiyamul Ramadan atau yang taraweh nggak sholat witir Bapak. Nanti malam, padahal belum tentu sholat malam kan?
Padahal sholat witir itu lebih afdal dibandingkan dengan sholat ba'diyah. Urutannya sholat witir lebih afdal dibandingkan sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah lebih afdal dibandingkan dengan sholat tarawih. Kenapa sholat witir lebih afdal? Karena sholat witir dalam mazhab lain ada yang mewajibkan. Dalam mazhab Abu Hanifah, sholat witir itu hukumnya wajib. Jadi mereka yang mazhab Abu Hanifah setiap malam sholat witir sekali, Pak. Jelas? Alhamdulillah. Setidaknya dalam benak kita itu harus ada ilmu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jelas pilihannya. Kalau ibadah ikut-ikutan saja, jadi apa kita jemaah? Tapi alhamdulillah malam ini kita semua sehat ya. Sehat Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Kita baru bisa merasakan betapa besar nikmat sehat itu kalau kita sudah melihat teman kita, tetangga kita, bahkan orang tua kita meninggal, Bapak. Dulunya sholat sama kita, tahun ini sudah tidak sholat sama kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan bagi kita, ketemu dengan bulan Ramadan, bisa ibadah lagi, bisa puasa lagi. Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Kita baru bisa merasakan betapa besar nikmat hidup ini meskipun kita tidak pernah bersyukur atas nikmat hidup ini, Pak. Pernahkah kalau berdoa kita itu tengah malam, ya Allah, terima kasih banyak ya Allah, Engkau telah berikan kami kehidupan yang layak. Paling yang kita minta dunia, sukses mulu. Tapi kita tidak pernah bersyukur atas diberikan karunia hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru bisa merasakan betapa besar nikmat hidup ini kalau ternyata melihat orang, tetangga kita, famili kita sudah pada mati semuanya, Bapak. Oleh karena itu, kematian itu tidak selalu mengikuti apa yang ada dalam benak orang lain, dan tidak selalu orang sakit itu pasti mati, Pak. Karena itu para ulama mengatakan apa? Kam min sahihin qad mata bi ghairi sababin. Betapa banyak orang sehat mati tanpa sebab. Salat Isya sama kita, salat subuh sama kita, ternyata jam 7:30, apa? Orang-orang berangkat kerja semua, kita dapat share, Bapak ini telah wafat. Coba Bapak, tidak ada tanda-tanda kematian, tidak punya sakit, tidak punya riwayat penyakit, Bapak. Tapi karena ini rahasia Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah waktunya, kontraknya habis, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam min sahihin qad mata bi ghairi sababin, wa kam min sakimin qad asa qadra min az-zaman. Betapa banyak orang yang kelihatan sakit-sakitan tapi ternyata hidupnya lama ya. Bahkan keluarganya, anaknya, cucu-cucunya sudah ridho, sudah ikhlas kalau meninggal. Kenapa? Sudah terlalu lama ngerawatinya, Pak. Yang sakit-sakitan bapaknya yang meninggal, istrinya. Ada begitu? Ada. Yang sakit-sakitan istrinya yang meninggal, suaminya. Innaka mayyit fa innahum mayyitun. Itu kepada Nabi Muhammad, kamu mati Muhammad dan mereka juga akan mati. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat hidup. Meskipun kita tidak pernah minta dihidupkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, bahkan kita baru bisa merasakan betapa besar nikmat iman dan Islam ini kalau kita sudah pernah umroh atau haji. Kita baru tahu di sana ternyata makam Nabi itu begitu jauh dari kita, Bapak. Mekah Madinah kan jauh sekali dari kita, Pak. Jaraknya, waktunya, bahkan dari sisi nasab pun kita bukan apa-apa, Pak. Kita bukan tetangga Nabi, kita bukan famili Nabi, paman bukan, ponakan bukan, tapi Allah beri kita hidayah. Alhamdulillah. Paman Nabi, Bu, Abu Thalib, paman ya iya, ya besan ya iya, kan besan sekalian kan. Abu Thalib itu paman juga, besan juga. Meskipun demikian nggak diberi hidayah oleh Allah untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Abu Thalib sakit, Pak, Nabi datang mau nuntun baca syahadat, Qul ya am la ilaha illallah asyhadu laka bi anna muslimun. Paman, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nanti saya akan bersaksi bahwa engkau adalah seorang muslim. Itu Abu Thalib gak mau ngomong, Pak. Mau ngomongnya bukan begini doang. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, dan Muhammad keponakan saya. Begitu mulu, Pak. Jadi dia tidak pernah mengakui Muhammad itu sebagai Rasulullah. Dia hanya ngaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu keponakanku, katanya, Pak. Maka matinya dia mati dalam keadaan ghairul muslim. Apa tidak nikmat yang luar biasa, Pak? Paman bukan, family bukan, tetangga bukan, jauh jaraknya dari Mekah ke Madinah, kita kemari, tapi kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhidup dalam keadaan iman dan Islam. Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan iman dan Islam, istiqamah dalam iman dan Islam, dan mati dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Allahumma hdina, ya Allah tetapkan kami siratal mustaqim, dalam agama yang benar ini. Jadi makna yang tepat dalam ihdinas siratal mustaqim ay sabbitna ala hadzal din, tetapkan kami dalam agama ini ya Allah. Bukan minta petunjuk lagi, kita sudah berada dalam petunjuk yang benar. Maka yang kita minta bukan petunjuk lagi, tapi minta, ya Allah tetapkan kami dalam Islam ini. Jelas? Kalau masih minta petunjuk masih kebingungan kita, Pak. Kita tidak bingung, kita sudah yakin, kita sudah pasti berada dalam jalan yang benar. Maka kita minta ihdina sabbitna hakada syekh, tetapkan kami ala hadad din al-Islam, atas agama Islam ini. Begitu makna yang benar, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mati dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan ibadah, pasti ada target-target yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua target ujungnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat misalnya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari fahsya dan munkar. Diharapkan orang yang melakukan ibadah salat mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan fahsya yang hina, yang rendah, dan munkar yang terlarang. Kalau orang melaksanakan sholat tapi dia masih melaksanakan yang fahsya dan munkar, maka sholatnya belum sempurna. Demikian juga dalam haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang ditentukan. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuq. Orang yang melakukan ibadah haji tidak boleh melakukan rafas dan fusuk. Tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan hubungan suami istri, hal-hal yang dapat membatalkan ibadah hajinya. Artinya apa? Targetnya adalah meninggalkan yang dilarang, melaksanakan yang diperintah. Demikian juga puasa. La'allakum tattaqun. Agar menjadi orang yang bertakwa. Semua targetnya itu supaya menjadi orang yang bertakwa. Karena bertakwa itu adalah adaul wajibat wajatinabul muharramat, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ini satu paket ya. Takwa itu satu paket, nggak bisa satu arah. Nggak boleh takwa itu hanya melaksanakan perintah saja. Sholat jalan, puasa jalan, sedekah jalan, baik sama orang. Tapi sholat ditinggal apa? Tapi nyolong jalan terus, korupsi jalan terus, ngomong yang nggak beres, hoak, kadib, jalan terus. Ini bukan orang bertakwa namanya. Dia baru bisa melaksanakan perintah, tapi belum bisa meninggalkan larangan. Sebaliknya, ada orang yang baik banget, waduh, sedekahnya paling banyak, nggak pernah ngomongin orang, diam pokoknya, paling baik sekampung. Dia nggak pernah ngerasain orang. Kalau ada orang mati datang duluan, kalau ada orang butuh nyumbang duluan dia, Pak. Tapi nggak pernah sholat. Ya, nggak puasa, nggak ibadah,
maka orang seperti ini tidak akan selamat nanti di akhirat. Karenanya Al-Imam Al-Ghazali membagi kebahagiaan itu menjadi 4. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Orang yang sa'id, bahagia dunianya, syaqiyun fil akhirah, tapi dia celaka akhiratnya. Ini siapa? Ini orang-orang yang kaya, punya pangkat, jabatan, uangnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, istrinya enggak, dan cantik jangan banyak, nanti enggak boleh pulang naik dia banyak. Banyak semuanya. Tapi sombong, takabur, tidak tunduk, tidak patuh. Tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunianya bagaikan surga, tapi di akhirat dia akan masuk neraka. Naudzubillah wa Siapa yang mau kelompok ini? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai menjadi kelompok yang ini. Amin ya rabbal. Kelompok yang kedua yaitu saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang dunianya susah, pangkat nggak punya, uang apalagi jabatan, rumah apalagi, kontraktor rumahnya Pak, setiap kontrak jual motor. Ya. Ustadz kontraktor itu model saya Pak, jalan ceramah naik motor. Ya, setiap kontrak rumah jual motor, karena pindah rumah nggak cukup uangnya, jual dulu motornya, nanti bayarkan rumah, ngambil lagi gitu Pak. Namanya ustadz kontraktor misalnya. Ustadz yang setiap kali kontrak jual motor, serba apa adanya, terbatas, tetapi dia istiqamah, tidak mau menggadarkan imannya hanya sekedar untuk makan, tidak mau menggadaikan ketaatannya kepada Allah hanya untuk jabatan. Orang-orang seperti ini meskipun dunia yang susah, tapi akhiratnya ini nanti dia akan selamat, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan minimal kita kelompok yang kedua ini, betul? Yang ketiga, ini kelompok yang naudzubillah, syaqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Orang yang celaka dunianya tapi juga celaka akhiratnya. Sudah pangkat gak punya, jabatan apalagi, uang apalagi, ngemis di mana-mana. Siang-siang orang puasa dia makan di warteg lagi. Udah gitu ngutang coba Pak. Naudzubillah, naudzubillah. Saqiyun fid dunianya kebelangsat. Wa saqiyun fil akhirah. Akhiratnya dia bakal lebih kebelangsat. Orang seperti ini bagaikan orang yang jatuh ke tiban tangga, keinjak kebo, Pak. Naudzubillah. Saya rasa orang-orang sini nggak ada yang model seperti ini. Mukanya nih muka surga semua ini. Orang-orang kaya semua ini. Masa komplek Al-Muhajirin orang miskin dari mana? Kalau orang komplek Al-Muhajirin orang miskin pura-pura miskin namanya itu. Makanya kalau kasnya Al-Muhajirin berkurang, berarti termasuk pelit orang Al-Muhajirin ini. Naudzubillah. Komplek Al-Muhajirin rumahnya ini Pak, kalau ditaruh di kampung saya di Klender, yang di Kumuh itu, apa namanya itu, parkir mobilnya itu satu keluarga Pak. Serius ini. Maka bersyukurlah orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia beriman, tapi dia takwa. Maka kelompok yang terakhir inilah orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dunianya sukses, akhiratnya alhamdulillah. Maka yuk anak kita didik, arahkan. Kita juga dunianya sudah alhamdulillah sudah sukses ini. Jangan sampai di akhirat nanti kita kebelangsat. Ya Pak ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang paling bersyukur dibandingkan dengan orang yang diberikan kemudahan rezeki, tapi dia menjadikan rezekinya itu perantara untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki ini kalau pengen dibawa mati gampang. Memang nggak bisa diteng-teng Pak. Tapi kalau pengen dibawa mati, titip ke masjid, titip ke anak yatim, titip ke musola, titip di mana-mana ada rumah-rumah tahfidz yang bermanfaat. Insya Allah nanti harta kita akan ketemu di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makanya para ulama mengatakan maluka ma qaddamta. Harta yang kamu punya itu yang kamu sedekahkan. Wa ma akharta lil warithi, dan hartamu yang kamu tinggalkan itu sudah punya istrimu, punya anakmu, punya cucumu. Dan kalau sudah ditinggalkan, kamu sudah tidak bisa menikmati apa-apa selain yang sudah kamu sedekahkan. Maka mari mumpung Ramadan ini sudah malam ke-26 ya Pak ya. 26 ya? 26 atau 25? 26. Mudah-mudahan ibadah kita selama 26 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisanya ini mudah-mudahan kita semakin semangat dan menjadikan kita orang-orang yang digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala bebas dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.